Selamat malam sahabat GPIB. Kita berjumpa lagi dalam acara Night Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Inri Niki Yulu Kiroyan, dari GPIB Maranatha Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sebelum kita memasuki pergantian hari di malam ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan dan penghiburan iman. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, sebelum kami mengakhiri segala aktivitas kami pada malam hari ini, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu ini dapat menjadi landasan hidup beriman kami hari lepas hari. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini dari Roma pasal 12 ayat 14 dan 15 yang menyatakan, "Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat GPIB, hidup merupakan sebuah perjalanan waktu. Sejak pagi tadi kita memperoleh nafas kehidupan dari Tuhan sumber hidup, hingga pada malam hari ini. Kita telah melalui hidup kita dalam sebuah lingkaran waktu. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memaknai apa saja yang telah kita lakukan di sepanjang hari ini, sambil mengharap apa yang akan kita lakukan di keesokan hari. Kita sudah melewati hari ini dengan segala kesibukan, baik itu dengan anak-anak, dengan pasangan hidup, dengan orang tua atau mertua, dengan rekan sekerja atau sepelayanan, dengan sahabat, teman, dan handai tolang, atau setiap orang lain yang ada di sekitar kita. Atau mungkin kita telah menjalani hari ini hanya seorang diri saja, tanpa sanak keluarga atau sahabat dan handai tolang. Namun sesungguhnya kita tidak sendirian, karena kita memiliki sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus yang selalu setia, mendampingi, dan memberikan penghiburan bagi kita. Sahabat GPIB, telah banyak peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini, bukan? Di situ ada sejuta perasaan yang hadir. Telah banyak peristiwa yang terjadi. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi tiap perbuatan, pikiran, atau perkataan yang telah kita keluarkan. Akan tetapi ada satu hal utama yang bisa menjadi pegangan bagi kita agar waktu yang kita lalui dalam hari-hari hidup ini tetap bermakna indah dan menyenangkan, yakni berusaha untuk hidup dalam kasih. Di ayat 14, dalam bacaan kita, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kristen di jemaat Roma, dan bagi kita di masa kini, bahwa hidup dalam kasih merupakan suatu panggilan bagi orang Kristen, agar kita dapat memaknai hidup sebagai pembawa berkat Tuhan. Situasi dan kondisi yang tidak kondusif bisa menjadi tantangan bagi kita melakukan perbuatan kasih sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Di teks bacaan kita, Paulus menasihati agar kita jangan mudah terjebak pada situasi dan kondisi yang negatif. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah perbuatan
Janganlah kita mudah melakukan pembalasan. Perbuatan yang jahat dibalas dengan perbuatan yang jahat juga. Kita diingatkan bahwa kejahatan itu harus dihentikan dengan cara kita mendoakan orang tersebut. Kita mengampuni mereka, tidak membenci ataupun mendendam kepada mereka. Kita diingatkan agar tetap melakukan perbuatan baik kepada mereka. Artinya, orang Kristen tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan jahat sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Orang Kristen justru dituntut untuk menjadi pembawa berkat, yaitu menunjukkan sikap hidup yang berbuat baik terhadap orang lain. Karena kita adalah murid Tuhan Yesus, anak-anak dari Allah yang Maha Kuasa. Sebenarnya apa yang Paulus katakan ini mengacu pada perkataan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Bagi orang yang mengikuti kehendak Bapa, maka ia akan beroleh kehidupan kekal dan damai sejahtera. Perbuatan dari Bapa adalah perbuatan baik kepada kita anak-anaknya. Kita pun dituntut untuk melakukan perbuatan baik kepada semua orang ciptaannya. Bukankah dengan berbuat baik, kita akan hidup berdamai dengan Allah juga yang telah lebih dahulu berbuat baik kepada kita? Bukankah selama hidup kita di dunia, berbuat baik adalah yang kita kejar dan kita upayakan, sehingga kita bisa berdamai juga dengan sesama? Di ayat 15, nasihat ini masih sejalan dengan apa yang Paulus katakan sebelumnya, yaitu supaya orang Kristen dalam menunjukkan kasih tidak hanya di mulut, tetapi juga dengan dorongan hati yang sungguh-sungguh melalui sikap perbuatan yang nyata. Bersukacita dengan sesama yang bersukacita, di situ kita membangun persekutuan hidup yang memuliakan Tuhan. Kita menangis dengan mereka yang menangis. Kita memberikan bantuan, uluran tangan yang kita miliki untuk menopang mereka yang sedang dalam kesusahan. Sehingga mereka yang menderita bisa keluar dari kesusahan hidup yang mereka alami. Itu merupakan sebuah panggilan hidup bagi kita anak-anak Tuhan Yesus. Sahabat GPIB, marilah kita mendoakan mereka yang telah bersikap tidak adil, tidak benar, tidak baik, atau tidak jujur kepada kita. Ampunilah mereka. Mintalah Tuhan Yesus mengubah sikap hati dan perbuatan mereka agar seturut dengan firman-Nya. Mintalah juga kekuatan iman daripada Tuhan Yesus agar kita semua mampu melakukan apa yang Ia kehendaki. Hidup dalam kasih. Dan dengan kekuatan daripada Tuhan, kita dimampukan untuk memanfaatkan waktu kehidupan yang berharga ini dengan selalu memancarkan kasih Tuhan yang mendatangkan berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Biarlah kita dapat beristirahat dengan tenang dan menantikan kasih karunia Tuhan yang ajaib besok hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala perbuatan baik yang sudah Engkau nyatakan bagi kami di sepanjang hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami tetap memiliki hati yang penuh dengan kebaikan seperti Tuhan Yesus. Dan supaya kami dapat beristirahat dengan tenang, kami mau mengampuni mereka yang bersalah.
Kami mau mendoakan mereka yang telah berlaku tidak baik, tidak benar kepada kami. Mereka yang tidak jujur ataupun berlaku yang tidak sesuai dengan kehendak hati kami, tidak sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Biarlah kami boleh berdamai bersama dengan mereka, dan dalam pertolongan Roh Kudus mereka diubahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang juga baik kepada sesama di sekitar mereka. Sehingga kehidupan yang penuh damai sejahtera boleh berlaku dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi GPIB, bagi fungsionaris Majelis Sinode, setiap warga jemaat dan simpatisan, segenap pelayan-pelayan Tuhan di GPIB. Tuhan kiranya selalu menolong, memberikan hikmat dan kekuatan cinta kasih-Mu yang tak terbatas. Biarlah kami boleh hidup berdamai sejahtera di tengah-tengah tugas pelayanan yang kami kerjakan bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah kehadiran kami juga selalu mendatangkan damai sejahtera, sehingga banyak orang akan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, yang mengalami berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan, mereka yang berduka cita, mereka yang sedang kemalangan, mereka yang kehilangan. Mari Tuhan Kau berikan kesembuhan, pembebasan, jalan keluar yang terbaik, penghiburan dan sukacita. Biarlah kasih sayang Tuhan selalu melingkupi mereka, sehingga mereka boleh mengalami semua hal yang baik yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah berbagai macam krisis global. Tuhan menolong supaya masyarakat Indonesia di bawah pemerintahan kami boleh diberikan jalan keluar, kekuatan untuk keluar dari berbagai macam krisis. Kami boleh tetap dapat hidup sejahtera. Kami boleh memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa, kami serahkan kehidupan kami kepadamu pada malam hari ini. Biarlah kami dapat beristirahat dengan tenang, dan damai sejahtera Tuhan akan selalu beserta dengan kami hingga besok pagi. Kami boleh dibangunkan oleh Tuhan dengan kekuatan tubuh yang baru, dengan nafas kehidupan yang Kau karuniakan, supaya dapat kami pergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup kami. Amin. Sahabat GPIB, sampai bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya. Selamat beristirahat dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan kita, Yesus Kristus.